Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang paling terkenal salah satunya adalah Yohanes 14 ayat 6 ini, ialah "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Kesaksian terhadap ayat ini terlalu banyak, saudara-saudara, yang saya jumpai, apalagi dari kalangan para murtadin. Ya, murtadin ini orang Islam yang pindah ke Kristen. Mereka kebanyakan diselamatkan oleh Tuhan melalui ayat ini. Saya sudah dengar beberapa kesaksian para murtadin, dan saya pribadi tidak tipe orang yang terima-terima saja kesaksian orang, tapi minimal kita uji dulu pengalamannya, lalu buah-buah kehidupannya setelah dia bertobat. Dan dari beberapa murtadin, saya senang kesaksian mereka. Ada yang saya bikin video dengan seorang murtadin dari Aceh, namanya Effendi Usman. Dia itu lagi sembahyang dalam agama lamanya, tapi sementara dia sembahyang, dia dengar ini perkataan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Di saat dia lagi berseru, berdoa, minta selamat, minta ketenangan jiwa, minta petunjuk jalan, tahu-tahu dia dengar ada itu kalimat, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, kepada Bapa, kalau tidak melalui aku." Dan dari situ dia cari-cari di internet, ini omongan apa? Akhirnya dia ketemulah Yohanes 14 ayat 6 ini, saudara-saudara. Dan dari waktu ke waktu, proses demi proses, akhirnya dia ambil keputusan karena dia temukan kebenaran yang sejati, yaitu kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ingat juga dulu saya awal-awal bertobat, ada juga murtadin datang bikin KKR di salah satu gereja di Kota Kupang. Dia dari Ambon atau dari mana, dan dia juga seorang haji. Dan ketika dia tahu ayat ini, katanya melalui sebuah mimpi. Ya, saya tidak mau menghakimi, tapi bagaimanapun Tuhan masih bisa bekerja melalui mimpi. Sepanjang mimpi tersebut kita filter, kita uji, dan tidak bertentangan dengan firman Allah, maka saya pikir boleh jadi mimpi tersebut datang dari Tuhan. Jadi katanya ada satu pribadi, satu sosok penuh cahaya datang kepada dia dan berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Dan karena dia begitu senang, dia begitu bersuka cita, tapi sekaligus dia bingung. Ini omongan apa nih? Dan dia punya firasat, ini sepertinya ayat-ayat di dalam kitab suci orang Kristen, di dalam Bible. Maka dia pergi kepada majelis. Ada tetangganya majelis, bilang, "Sudah berapa periode kok dia sudah jadi majelis." Jadi dia pikir kalau tanya tentang agama Kristen, kalau di majelis pasti mantap. Dia pergi tanya ini ayat, majelis suruh dia duduk, lalu majelisnya angkat Alkitab dari lemari. Abu sudah cukup tebal juga. Artinya ketahuan majelis jarang baca Alkitab. Kok abu sudah tebal, luar biasa kan? Maka di depan Pak Haji ini, majelis orang Kupang bilang, "Tiup, fu, ini abu." Jadi mulai kasih barisi ini abu, mulai taruh jari di lidah, orang Kupang mendeta jari di lidah, mulai start dari kitab Kejadian. Buka satu-satu, jadi makan waktu lama sekali. Hanya mau ketemu ini ayat, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Buka dari Kejadian terus sampai Maliaki, hantam terus dari Matius sampai lari lewat Yohanes lagi, sampai Wahyu, sampai rasa-rasa mau buka di itu dengan
peta dan kidung jemaat satu kali. Kan ada Alkitab yang gabung toh. Ada dia pun ini apa? Alkitab dan nyanyian satu kali. Sampai buka di kidung jemaat pun tidak ketemu ini. Jadi dia bilang, waduh ini repot ini. Di saat kami lagi butuh keselamatan, lagi butuh kepastian. Bagian tanya di orang yang notabene majelis. Buka dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak ketemu ayatnya. Dia bilang, aduh kalau sudah seperti ini berarti saya harus langsung ke gereja saja. Maka dia masuk gereja di Ambon sana. Heboh saudara-saudara. Karena orang tahu dia haji. Kok tiba-tiba Pak Haji menuju gereja mau ikut ibadah. Jadi orang sudah heboh bilang, waduh ini Pak Haji sudah mau masuk Kristen. Jadi dia ikut di gereja, duduk di depan. Seperti biasa pendeta naik, ada petugas yang sorong Alkitab dengan jubah kebesaran, jubah kayak toga begitu. Naik ke atas mimbar. Pendeta angkat kepala, lihat Pak Haji kaget, pendeta juga kaget. Karena ternyata pendeta dengan Pak Haji ini kawan minum mabok. Jadi tadi majelis berapa periode sentau ayat, buka dari Kejadian sampai Wahyu tidak ketemu kalimat akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Padahal Pak Haji lagi butuh kepastian. Begitu. Bagian pi gereja yang khotbah kawan minum mabok. Jadi Pak Haji dan Pak Pendeta biasa duduk minum. Ya. Jadi dia kaget. Aduh, ini kawan ini yang khotbah. Ternyata di Kristen bisa begini ya. Yang pengkhotbah pemabok. Begitu. Sementara khotbah berlangsung, jemaat yang di sebelah Pak Haji ini tunduk seperti mengaminkan firman, padahal bukan. Karena tunduknya itu pelan-pelan dan hilang begitu. Ternyata tidur. Jadi tunduknya pelan, angkatnya takuju. Nah takuju ini ludah sumalele, mata sumera. Jadi Pak Haji bilang, aduh ini betul-betul 3-0. Majelis santau ayat, pengkhotbah pemabok. Jemaah dengar khotbah tidur sampai ludah malele. Jadi dia bilang, aduh, hanya mau butuh kepastian, dengar selamat, dengar kepastian tentang aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Mau dapat dari orang Kristen, waktu itu sulitnya setengah mati. Nah, oleh karena itu, dari pengalaman-pengalaman itu kalau saya ingat ini ayat, aduh ternyata ada yang mudah sekali dapat, dan ada yang sulit sekali. Dan singkat cerita, dia punya nama kalau tidak salah Haji Harun. Akhirnya dia jadi pendeta sekarang. Dia ada pelayanan ke sana kemari. Soal doktrin pengajarannya bagaimana saya tidak tahu ya. Sebab jujur saja kalau para murtadin ini, kalau mereka masuk mereka mesti kita bimbing. Dan salah satu yang rendah hati itu yang murtadin dari Aceh tadi. Kalau itu saya kenal. Dan dia WA saya, dia minta bimbingan, jelaskan dia tentang Tritunggal, dia mohon bimbingan, pengajaran, pemahaman lebih lanjut. Nah menurut saya ini murtadin yang bagus. Ya, jadi bukan hanya asal bersaksi saja, tapi memperkuat diri dengan pengajaran-pengajaran mendasar.